Selamat datang di Miss Mojo Indonesia, dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk bubarnya grup yang paling menghancurkan hati dan membuat kita semua ikut patah hati. Nomor 10, Aqua. Hiya, Bobby. Hi, Ken. You wanna go for a ride? Sure, Ken. Jump in. Mari kembali ke era bubblegum Y2K yang sesungguhnya. Meski akan selamanya dikenang lewat Barbie Girl, Aqua sebenarnya memiliki banyak lagu hits dan merupakan salah satu kekuatan besar di dunia pop pada akhir tahun 90-an. Setelah Aquarium menjadi sukses besar, grup unik asal Skandinavia ini tampak benar-benar tak terhentikan. Namun, di balik citra ceria mereka, masalah mulai bermunculan. Tekanan besar akibat ketenaran global yang datang begitu cepat mulai menggerogoti band ini. Pada tahun 2001, berbagai hal seperti konflik internal, hubungan asmara yang rumit, kelelahan, dan gugatan hukum yang melelahkan dari metal membuat grup ini bubar secara mendadak. Memang, mereka sempat reuni untuk tur nostalgia dan film Barbie memberi mereka kebangkitan yang layak didapatkan. Namun, Aqua versi tahun 90-an sudah lama berlalu dan jujur saja itu sangat disayangkan. Nomor 9, Sauvage Garden. Jika kamu mendengarkan radio mainstream antara tahun 1997 hingga 2000, kemungkinan besar kamu pernah jatuh hati pada lagu-lagu Sauvage Garden. Duo asal Australia ini menghadirkan anthem abadi seperti Truly Madly Deeply dan I Knew I Love You. Mereka terlihat benar-benar tak terkalahkan, bukan? Sayangnya, seperti Aqua, situasi di balik layar jauh lebih rumit. Daniel Johns, sang instrumentalis, membenci hampir semua hal tentang kesuksesan barunya, ketenaran, media, tur yang tiada henti, dan sorotan besar sebagai bintang pop internasional. Darren Hayes ingin terus melanjutkan perjalanan mereka, tetapi Johns bersikeras bahwa dirinya sudah selesai. Akhirnya, grup ini resmi bubar pada tahun 2001, tepat saat mereka berada di puncak kesuksesan. Yang lebih menyedihkan, keputusan itu membuat hubungan keduanya hancur total, dan hingga kini mereka tidak lagi berbicara satu sama lain. You and Daniel, are you chatting where you're at? No, it's not a great relationship. It never was. Nomor 8, Destiny's Child. Say my name. No one is around you. Say, baby, I love you. You ain't running game. Sebelum kita semua memuja Queen Bey, kita lebih dulu tergila-gila pada grup R&B perempuan terbesar di era 2000-an. Destiny's Child memulai perjalanan mereka dengan cukup berliku, termasuk beberapa pergantian personel yang dramatis. Namun setelah Beyoncé, Kelly Rowland, dan Michelle Williams menjadi trio inti, mereka menjelma menjadi cetak biru kesempurnaan grup pop modern. Mereka bahkan mampu bertahan jauh lebih lama daripada kebanyakan grup di industri musik yang bergerak cepat, serta merilis album-album beruntun yang mendefinisikan satu generasi. Sayangnya, ketiganya memutuskan untuk menempuh jalur masing-masing dan mengejar karir solo. Destiny's Child resmi bubar pada tahun 2005. Setidaknya, mereka mengakhiri perjalanan di puncak kejayaan, meski kita masih harus terus berharap ada tur reuni setiap tahunnya. Ya, mungkin memang itu bukan takdir mereka. Nomor 7, Fifth Harmony. Terbentuk di depan mata kita sendiri melalui acara The X Factor, Fifth Harmony harus berjuang keras untuk membuktikan diri, dan mereka berhasil melakukannya. Grup ini akhirnya menjadi girl group paling berpengaruh di era 2010-an dengan sederet lagu super hits. Yang membuat perpisahan mereka begitu menyedihkan adalah bagaimana sebuah grup yang sedang berada di puncak momentum perlahan runtuh dari dalam. Camila Cabello secara mendadak dan dramatis meninggalkan grup pada tahun 2016 untuk mengejar karir solo, dan hal itu
itu memicu keruntuhan total. 4 anggota yang tersisa berusaha sekuat tenaga mempertahankan keajaiban Fifth Harmony, bahkan merilis album tanpa KBO. Namun penjualan yang mengecewakan membuat akhir perjalanan mereka semakin jelas. Fifth Harmony akhirnya mengumumkan hiatus tanpa batas waktu pada tahun 2018. Jadi, jangan terlalu berharap akan ada reuni dalam waktu dekat. Is there any truth Technically to speaking. just Unison? No, Well, I mean, clearly not. Yeah, We're on here premiering our new single. But I mean, you never know. People could have plans. I mean, we have individual aspirations, but we're really excited about our album, and we've worked really so hard Together, on Yes. it yeah. together, and we respect one another enough. So, that's what the important thing is, right? That's Fifth Harmony exactly is what our Louis priority. Tomlinson told me when he was here with 1D. It's the Yeah. same thing. Nomor 6, Jonas Brothers. I'm a sucker for you. Say the word and I'll go anywhere blindly. Baiklah, kami tahu mereka akhirnya reuni pada tahun 2019 dan terus sukses hingga sekarang. Namun, jika kita berbicara tentang perpisahan grup yang paling menyakitkan sepanjang masa, kita tidak bisa mengabaikan kehancuran emosional akibat perpecahan mereka pada tahun 2013. Setelah tumbuh bersama di Disney Channel dan menguasai playlist kita di akhir tahun 2000-an, Jonas Brothers tiba-tiba membatalkan tur comeback yang sangat dinantikan hanya 2 hari sebelum dimulai. And we spent a lot of time talking about it. We can say it. I mean, we'll say it on the radio now. We'll say that, Kevin's priority has been his family. And one of the reasons at the end that the group had called it quits was various reasons, but was the fact that our priorities were in different places. Mereka menyebut adanya keretakan mendalam dalam band yang konon disebabkan oleh Nick Jonas yang merasa kreativitasnya telah buntu. Bagi satu generasi penggemar yang tumbuh bersama mereka, melihat 3 saudara kandung tampaknya kehilangan kedekatan keluarga hanya karena perbedaan kreatif terasa benar-benar menyakitkan. Untungnya, mereka akhirnya berhasil memperbaiki hubungan dan menemukan jalan kembali bersama. Why did you stop Jonas Brothers? Why did you call that meeting, go in and say Jonas Brothers is no more? It was a few things. I think it was a frustration with lack of evolution within the group. I think creatively we were sort of stalled, probably because our emotional relationship was stalled. Nomor 5, Little Mix. Gotta get him out my hair, gotta get him out my hair, gotta get him out my hair, gotta get him out my hair. Dalam hal umur panjang dan persaudaraan, Little Mix adalah standar emas untuk girl group modern. Terbentuk melalui The X Factor Inggris pada tahun 2011, mereka berhasil melampaui umur pendek yang biasanya dialami grup pop dengan tetap bersama selama 10 tahun yang luar biasa. Mereka terus menghasilkan lagu-lagu hits sambil menunjukkan persahabatan yang benar-benar indah. Shout out to my ex, you're really quite the man. You made my heart break and that made me who I am. Itulah sebabnya kepergian Jessie Nelson secara mendadak pada tahun 2020 sangat memukul para penggemar. Seperti banyak nama lain dalam daftar ini, Nelson mengalami kesulitan menghadapi berbagai aspek ketenaran dan mengaku bahwa semuanya memberi tekanan besar pada kesehatan mentalnya. 3 anggota yang tersisa kemudian merilis 1 album Greatest Hits terakhir sebelum memasuki hiatus tanpa batas waktu pada tahun 2022. Itu menjadi akhir yang pahit manis bagi salah satu era paling bersejarah dalam musik pop Inggris dan membuat penggemar di seluruh dunia menangis saat menyaksikan konser perpisahan emosional mereka. You do seem a very different person because getting up and being in front of the camera, being up front, really bothered you. I mean, it wasn't something you enjoyed. Yeah, no, it wasn't. Nomor 4, Spice Girls. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. Yah, kita semua tahu hari itu pasti akan datang. Hanya saja, kita tidak menyangka datang secepat itu. Spice Girls adalah fenomena global yang belum pernah terjadi sebelumnya, bersinar terang lalu padam dengan cepat. Patah hati yang sesungguhnya dimulai pada tahun 1998 ketika Ginger Spice tiba-tiba meninggalkan grup di tengah tur dunia yang sangat besar. I need some love like I never needed love before. Wanna make love to ya, baby. Seketika itu juga, ilusi indah tentang persahabatan dan ikatan mereka yang tak tergoyahkan hancur berantakan. Meski 4 anggota yang tersisa tetap berjuang dan merilis 1 album lagi, percikan magis yang dulu ada sudah tidak sama. Mereka diam-diam bubar pada tahun 2000, meninggalkan lubang besar di hati anak-anak tahun 90-an di seluruh dunia. Persahabatan memang tidak pernah berakhir, tetapi sayangnya, girl group bisa saja berakhir. Oh, just don't be so uptight, Clifford. Uptight?
uptight. You've got a live gig here tomorrow. It's my job to see that you turn up. My bum is on the line here. Nomor 3, NSYNC. Perpisahan yang satu ini terkenal karena satu alasan yang sangat menjengkelkan. Sebenarnya, ini tidak pernah dimaksudkan sebagai perpisahan. Saat berada di puncak popularitas mereka setelah kesuksesan besar No Strings Attached dan Celebrity, NSYNC secara resmi mengumumkan sebuah hiatus sementara. Tidak masalah, mereka hanya butuh istirahat sebentar. Namun, tak lama kemudian, Justin Timberlake merilis Justified, karir solonya meledak, dan boyband kesayangan itu tidak pernah kembali bersama. Selain beberapa penampilan singkat di acara penghargaan dan reuni kecil mereka untuk franchise Trolls, para penggemar telah menghabiskan lebih dari 2 dekade menunggu tur reuni yang tak pernah datang. Hingga kini, kisah mereka tetap menjadi salah satu contoh paling menyakitkan dari potensi pop yang tidak pernah terwujud sepenuhnya. Justin and JC started writing music together, but they wanted to do kind of their own things. Everybody was just kind of worn out a little bit. And we were like, let's take a break. So Justin was like, I want to write new music. And I think that's where that went to deter, because the record company was like, okay, well, we see Justin as a young solo artist now. This could be kind of like a Michael Jackson thing or whatever the case may be. Nomor 2, The Beatles. There will be an answer, let it be. Ya, memang sudah hampir 60 tahun. Lalu kenapa? Tidak mungkin membahas patah hati dalam dunia musik tanpa menyebut The Beatles. Grup ini merevolusi musik pop hanya dalam waktu 8 tahun sejak merilis single pertama mereka pada tahun 1962. Namun, mengubah seluruh industri musik tentu membawa tekanan tersendiri. Anyway, she didn't split the Beatles because how could one girl split the Beatles or one woman, you know? The Beatles were drifting apart on their own. Menjelang akhir tahun 1960-an, para anggota terus berselisih soal arah musik, urusan bisnis, masalah pribadi, hingga penggunaan narkoba. Suatu hari, John Lennon mengumpulkan anggota band dan memberitahu bahwa ia akan pergi. Selesai sudah, ketika Paul McCartney mengumumkan perpisahan mereka kepada publik pada tahun 1970 yang berakhir bukan hanya sebuah band, melainkan juga sebuah era budaya. Para penggemar terus berharap akan ada reuni, tetapi harapan itu hancur selamanya pada Desember 1980 ketika Lennon secara tragis dibunuh di New York. Good morning, everyone. I'm Tom Brokaw. This is today, December 9th. I'm here with Jane Pauley, and this entire half hour will be devoted to the murder of John Lennon, ex-Beatle, one of the best-known musicians and most influential people of his time. Nomor 1, One Direction. Bagi generasi milenial dan Gen Z, tidak ada perpisahan grup musik yang mampu menandingi kerusakan emosional akibat bubarnya One Direction. Grup ini menguasai era 2010-an dan menghidupkan kembali demam boy band di seluruh dunia. Namun retakan mulai terlihat ketika Zayn Malik tiba-tiba keluar pada Maret 2015. We should talk about the fact that there are now 4 of you here on this sofa, where there has always been 5 because Zayn... That's right, yeah. Because Zayn Malik has left the band. 4 anggota yang tersisa dengan berani melanjutkan perjalanan dan merilis Made in the AM tanpa dirinya. Namun pada periode yang sama, mereka juga mengumumkan sebuah hiatus selama 18 bulan. Ya, kita semua tahu arti kalimat itu. Tentu saja, hiatus tersebut akhirnya menjadi permanen dan rasa sedih para penggemar semakin dalam ketika menyadari bahwa tidak akan ada kelanjutan lagi. Sayangnya, kekecewaan itu berubah menjadi tragedi setelah kepergian Liam Payne yang begitu memilukan pada tahun 2024. Kesadaran bahwa 5 anak muda yang dulu duduk bersama di tangga itu tidak akan pernah bernyanyi bersama lagi menjadikan ini tanpa diragukan lagi perpisahan grup musik paling menyedihkan sepanjang masa. I'm going to bring our audience some breaking news which is just coming into us here at Newsnight. We're hearing reports that a former member of One Direction, Liam Payne, has died after falling from the 3rd floor of a hotel in Buenos Aires. Menurutmu, perpisahan grup mana yang paling membuatmu patah hati? Beritahu kami di kolom komentar.